Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Di awal tahun 2024, harga sejumlah komoditas bahan pokok di Kota Tegal masih mahal. Ratusan hektar area lahan tanaman bawang merah di Brebes terancam kekeringan. Sejumlah kecelakaan terjadi di beberapa titik di Jawa Tengah seiring tingginya arus lalu lintas saat libur tahun baru. Di awal tahun 2024, harga sejumlah komoditas bahan pokok di Kota Tegal masih mahal. Harga kebutuhan pangan yang naik menjelang perayaan malam tahun baru belum juga turun. Hari pertama memasuki tahun 2024, pedagang pasar pagi Kota Tegal mengakui harga bahan pangan pokok belum juga turun. Beras, minyak goreng, dan gula pasir harganya masih sama dengan harga tahun lalu. Selain beras, harga gula pasir masih Rp17.000 per kilogram, sedang minyak goreng kemasan 1 kilogram dijual Rp15.000 per kilogramnya. Awal tahun baru harga sembako gimana? Masih tinggi, belum ada perubahan. Cuma stok masih lancar. Kalau beras harga tetap masih harga sebelum tahun baru masih tinggi. Premium? Kalau premiumnya dari 15.000. Medium kalau dari bulog tuh 10.900. Cuma kalau yang medium biasanya 12.000. Para pedagang menyatakan harga beras akhir tahun lalu sempat turun setelah perum Bulog memasok beras murah ke pasar. Namun, begitu pasokan beras Bulog habis, harga kembali naik. Sebab hingga saat ini, pasok beras belum pulih akibat musim kemarau. Mereka berharap harga kebutuhan bahan pokok di pasaran bisa stabil sehingga bisa kembali berjualan dengan normal. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Melambungnya harga beras memaksa warga untuk menyerbu pasar murah yang menyediakan beras di Klaten. Warga rela antri karena harga beras operasi pasar yang lebih murah Rp4.000 dibanding harga di pasar. Masih mahalnya harga beras membuat warga rela antre pada pasar murah di halaman kantor Kecamatan Gantiwarno Klaten Jumat pekan lalu. Warga mengaku saat ini harga bahan pangan nyaris seluruhnya naik. Dengan harga beras kualitas medium yang dijual di pasar murah sebesar Rp10.000 per kilogram, warga bisa menghemat uang belanja mereka cukup banyak. Sebab harga beras medium di pasaran saat ini bisa mencapai Rp14.000 per kilogram. Harganya dibandingnya kan lebih murah. Kalau di pasar 14, kalau di sini kan 10.000. Selisihnya mau buat apa ini, Bu? Buat beli sayurnya, kan bisa, lauknya kan bisa. Harga yang lain juga naik ini ya? Iya, apa, naik, Bu? ayam naik, telur naik, minyak naik, semuanya naik. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pasar murah menyatakan selisih harga tersebut berasal dari subsidi pemerintah. Beras medium dijual Rp10.000 per kilogram atau Rp50.000 per kemasan ukuran 5 kilogram. Melaksanakan program stabilisasi pasokan harga pangan untuk menstabilkan harga pangan yang mungkin saat ini sedang posisi naik harganya melalui subsidi harga. Untuk kebutuhan pasar murah di 5 desa di Kecamatan Gantiwarno Klaten, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan 5 ton beras kualitas medium. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Di tengah naiknya harga bahan pangan, harga berbagai jenis cabai justru turun. Ironisnya, pedagang pasar di Kota Tegal mengaku lapak dagangan mereka tetap sepi pembeli. Turunnya harga berbagai jenis cabai di pekan terakhir tahun lalu diakui pedagang pasar pagi Kota Tegal. Cabai rawit merah misalnya turun 3 kali dari harga Rp110.000 menjadi Rp90.000 dan turun lagi menjadi Rp80.000 per kilogram.
Cabai merah besar dan cabai keriting merah yang semula dijual Rp85.000 kini turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Dan cabai rawit hijau dari Rp65.000 turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedang cabai hijau keriting turun dari Rp45.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Penurunan harga terjadi karena pasokan melimpah. Namun harga tomat dan bawang justru naik akibat hasil panen yang buruk. Harga cabai lagi agak mendingan yang tadinya cabai merah 90, sekarang paling 60. Tadinya kan 80 ya. Itu ya cabai apa? Cabai apa itu? Cabai merah, tomat 15 sampai 16.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya paling 10.000. Kalau bawang merah? Bawang merah kan sebelumnya 30, sekarang 35. Tomat kemarin hitungannya kan rusak. Tadinya kan hujan, ya. Sekarang panas. Akhirnya kan tanaman rusak. Meski harga cabai saat ini sudah turun, namun lapak dagangan mereka tetap sepi pembeli dan konsumen masih mengurangi jumlah pembeliannya. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pekan lalu mengunjungi Pasar Johar Kota Semarang. Wakil Presiden memantau pergerakan harga dan pasokan pangan di ibu kota Jawa Tengah. 00 sampai jam 8 pagi. Pekan lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau Pasar Johar Kota Semarang untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pangan. Menurut para pedagang, saat ini harga beras masih mahal. Tidak hanya beras, harga bawang, baik bawang merah maupun bawang putih, justru mengalami kenaikan. Saat ini yang tengah turun harganya adalah komoditas cabai. Semua ada, tapi harga naik. Tapi masih ada barang terus di bawah. Apa itu? Dalam 3 hari naiknya 35 ribuan. Bawang sama bawang putih. Bawang putih harga eceran 38. 38. Dari semula berapa biasanya? Dari biasanya itu kan 30. Bawang merah paling murah itu harga 30. Murah. Untuk saat ini? Untuk saat ini 35, 40. Setelah berbincang langsung dengan pedagang pasar, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang didampingi Wali Kota Semarang menyatakan masalah bahan pokok ada di tata niaga, keseimbangan pasokan untuk wilayah Jawa Tengah dan untuk dijual keluar Jawa Tengah. Sementara menurut Ma'ruf, pasokan bahan pangan di Jawa Tengah dianggap cukup. Jadi tidak ada masalah di urusan pasokan. Jadi memang mungkin tata niaganya saja supaya jangan sampai keluar. Kalau masalah yang dihadapi itu kan bisa Jawa Tengah keluar ke Jakarta. Mungkin tata niaga ini yang tidak boleh keluar setelah daerah terbukti. Dalam kesempatan tersebut, para pedagang pasar menyampaikan harapan agar pemerintah menjalankan tugasnya menstabilkan harga pangan. Ali Mustaufirin melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan hektar area lahan tanaman bawang merah di Brebes mengalami kekeringan. Petani terpaksa harus menggunakan pompa air untuk mengairi lahan jika tidak ingin gagal panen. Para petani bawang merah di Brebes saat ini tengah gundah. Musim kemarau yang tak kunjung usai membuat ratusan hektar lahan pertanian bawang merah di 6 kecamatan di Brebes dengan usia tanam baru 20 hari hingga 1 bulan kondisinya kering kerontang. Sedang pasokan air dari saluran irigasi yang diandalkan sebagai sumber cadangan air untuk menyiram tanaman bawang mereka belakangan juga seret akibat volume air di sejumlah waduk dan bendungan di Kabupaten Brebes yang menyusut. Agar tanaman bawang merah tidak mati, para petani pun terpaksa mengeluarkan biaya produksi tambahan karena harus menyewa mesin pompa air dan membeli BBM. Salah seorang petani di Desa Sidamulya, Kecamatan Wonosari menuturkan, untuk sekali sedot dalam sehari membutuhkan paling tidak 8 hingga 10 liter bahan bakar minyak, tergantung luas lahan tanaman bawang. Setiap hari diesel terus. Harus pompa itu? Ya, harus pompa. Yang ngopeni ndak urip gitu bagaimana wong sumbernya atuh. Berapa pengeluaran per hari Pak untuk pompa air Pak? Pompa air yang sehari untuk diesel di sini 10 liter, kurang lebih 10 liter.
Bensin apa solar, Pak? Pertalit. Nah, kalau dompeng itu mesin dompeng kan solar. Ya solar 8 liter. Petani memperkirakan kekeringan yang terjadi tahun ini akan lebih parah bila dibandingkan dengan musim kemarau tahun lalu. Sebab pada tahun lalu, di bulan yang sama hampir seluruh wilayah di Kabupaten Brebes sudah diguyur hujan. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Selamatkan lahan kritis di sekitar area sungai. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jeratun menanam bibit pohon di area lahan hutan gundul lereng Gunung Slamet. Upaya itu dilakukan untuk melestarikan sumber mata air sungai serta mencegah banjir dan tanah longsor. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai DAS Pemali Jeratun bersama Perum Perhutani Pekalongan Barat kembali menanam bibit pohon di daerah aliran sungai di kawasan hutan lindung lereng Gunung Slamet, petak 18 dan 15 Kecamatan Sirampok, Brebes. Menurut Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jeratun, saat ini ada sekitar 17 daerah aliran sungai dari total 170 di Jawa Tengah yang kondisinya kritis atau mengalami kerusakan parah. Salah satunya adalah hutan lindung di kawasan lereng Gunung Slamet, Desa Sirampok, Brebes. Kondisinya gundul akibat alih fungsi menjadi lahan pertanian oleh warga setempat. Sehingga perlu dilakukan penghijauan dengan penanaman bibit pohon secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Nantinya lahan seluas 30 hektar sepanjang daerah aliran sungai di kawasan hutan lindung Kecamatan Sirampok, Brebes akan ditanami 1.500 bibit pohon berbagai jenis seperti alpukat, lemon, durian, dan aren. Memulihkan kembali fungsi hutan, kita sisip dengan alpukat, jeruk, kemudian aren. Walaupun masih ada, ini sayur masih tetap harus ada karena ini untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Nanti kedepannya akan, harapannya akan tumbuh hutan baru lagi berupa agroforestry, jadi bukan hutan tanaman mungkin maksudnya, tetapi pohon yang beraneka ragam yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus yang paling utama adalah memulihkan kembali fungsi hutan lindung sebagai penghasil oksigen dan penghasil air, penyimpan air sehingga mata air yang di bawah itu akan terus berkembang. 3 tahun lalu di lokasi yang sama, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali juga telah menanam ribuan bibit pohon macadamia, sejenis tanaman kacang-kacangan. Buah macadamia memiliki nilai jual tinggi, sehingga kelak petani tidak lagi menanam sayuran di kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Sugihartono melaporkan dari Brebes.